Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Joyun terlihat menepi di pinggir jalan karena ban mobilnya bocor dan sedang menunggu mobil derek untuk dibawa ke bengkel. Sambil menunggu mobil derek, ia teleponan dengan tunangannya bernama Kim yang kebetulan tidak bisa menjemput Joyun akibat sedang sibuk dengan urusan pekerjaannya. 아니 바퀴 갈아 끼우는 게 이렇게 어려운 건 아니지만 오빠 목소리까지 들으니까 분위기 사는데? Saat masih teleponan itulah, Joyun dihampiri oleh seorang pria bernama Jang. Di sana ia ditawari bantuan untuk mengganti ban mobil yang bocor, namun tentu saja ditolak karena mereka tidak saling kenal satu sama lain. Tak lama setelah telepon ditutup, disitulah Joyun mulai merasakan ada hal yang janggal karena Jang tak kunjung pergi yang ternyata ya, Joyun dihajar oleh Jang yang ternyata merupakan seorang psikopat. Setelah membuatnya tak sadarkan diri, Jang dibawa ke suatu tempat yang biasa digunakan untuk mengeksekusi korbannya tanpa menyadari jika cincin tunangan milik Joyun jatuh ke sela-sela saluran pembuangan. Keesokan paginya, tim gabungan dari kepolisian pun melakukan pencarian di area bawah jembatan karena mendapat laporan adanya penemuan bagian tubuh manusia. Setelah kurang lebih 6 jam melakukan operasi, mereka akhirnya berhasil menemukan bagian akhir yaitu kelapa korban dan langsung teridentifikasi bahwa korban tersebut adalah Joyun. Karena Kim juga datang ke lokasi, ia tentu sangat merasa sangat terpukul saat mengetahui tunangannya telah dihabisi dengan sangat keji. Hingga keesokan paginya, ia pun menemui ayah Joyun bernama Seokman selaku mantan sersan sekaligus detektif di kepolisian yang ingin meminta maaf karena tidak dapat melindungi putrinya. 너한테 Saat upacara pemakaman selesai, Kim pun tidak bisa lagi membendung air matanya dan berjanji akan memberikan berkali-kali lipat rasa sakit kepada si pelaku untuk sebagai pemanasan sebelum merasakan neraka yang sesungguhnya. Perlu diketahui, Kim ini merupakan agen terbaik di Badan Intelijen Nasional yang itu berarti dia tidak sama seperti warga konvensional pada umumnya. Setelah mendapat izin cuti selama 2 minggu dari atasan, ia pun menemui kenalannya dari kepolisian bernama, kita panggil saja Samsul, untuk mengambil pesanannya, yaitu sebuah kapsul pelacak yang dilengkapi fitur penyadap suara. 얘네 GPS 칩이랑 음성 마이크랑 다 들어있대요. Tidak hanya itu saja, Kim juga menemui Seokman untuk meminta berkas data beberapa orang kriminal yang berpotensi sebagai pelaku atas kematian Joyun. Di sana ia mendapat 4 orang yang besar kemungkinan satu di antaranya adalah si pelaku. Namun saat ini, polisi belum menemukan bukti kuat untuk menangkapnya. Tanpa membuang waktu, Kim pun langsung menemui si tersangka pertama dengan cara masuk ke apartemennya tanpa izin dan saat melakukan interogasi, si tersangka tersebut mengaku tidak tahu apa-apa dan meyakinkan jika dirinya belum pernah sekalipun bertemu dengan Joyun, sehingga untuk sementara waktu, Kim akan membiarkannya hidup dengan membiarkan si tersangka pertama kritis di rumah sakit. Keesokan paginya, Kim langsung menemui si tersangka kedua yang kebetulan kala itu sedang bekerja sebagai kurir pengantar makanan. Ia tanpa ragu menabrak motor si tersangka hingga tersungkur dan lekas menghajarnya. Meski dari sorot matanya saja, Kim sudah bisa menebak jika orang itu bukanlah pelakunya.
Karena belum bisa tidur tenang sebelum pelaku ditemukan, Kim langsung pergi ke rumah si tersangka ketiga yang tiada lain adalah Jang. Di sana ia bertemu dengan sang ibu dari pria tersebut namun dengan berpura-pura sebagai pihak dari asuransi supaya tidak menimbulkan kecurigaan dalam menggali informasi tentang targetnya kali ini. 지금 아빠 어디 사시는 줄 알아? Setelah mendapat informasi terkait tempat tinggalnya, tanpa buang waktu Kim pun langsung pergi ke lokasi dan menemukan banyak sekali barang korban yang dapat disimpulkan jika Jang selama ini menjadikan wanita sebagai targetnya. Namun yang paling menyakitkan bagi Kim adalah di sana ia juga menemukan sebuah cincin tunangan milik Jo-yun, yang itu berarti Janglah pelaku atas kematian gadis yang dicintainya tersebut. Beralih pada Jang, ia rupanya bekerja menjadi supir bus yang biasa menjemput dan mengantar anak-anak pulang sekolah. Terlihat hari ini Jang juga sedang menjalankan pekerjaannya tersebut yang tanpa dirinya sadari, Kim sudah menyimpan sebuah alat pelacak pada bagian mobilnya agar bisa mengetahui kemana Jang pergi setelah ini. Tersisa satu gadis SMA yang belum diantar sampai ke rumahnya. Jang pun menculik gadis tersebut dan membawanya ke kebun milik orang lain untuk dihabisi. Tapi sebelum itu, rupanya Jang terbiasa menikmati tubuh korban sebelum dieksekusi dan kini akan melakukan hal serupa lebih dulu untuk memuaskan nafsu tersebut. Aksi itu pun seketika berhenti karena Jang mendengar ada seorang memanggil namanya. Untuk memastikan siapa orang tersebut, ia lekas berkeliling sambil membawa arit untuk berjaga-jaga yang ternyata ya, orang itu adalah Kim yang tanpa Jang sadari tadi telah mengikutinya. Yang karena Jang tidak tahu siapa sebenarnya orang yang ada di hadapannya saat ini, ia sekonyong-konyong menganggap remeh Kim dan memutuskan untuk menghabisinya saja dan 기가 막히는 구만. perkelahian pun berlangsung sengit di mana Kim jelas menahan diri agar tidak sampai menghabisinya karena sesuai perjanjiannya waktu itu ia akan memberikan rasa sakit berkali-kali lipat sebagai bentuk balas dendam atas apa yang menimpa Jo-yun kekasihnya. Setelah membuatnya tak sadarkan diri, Kim lekas memasukkan tablet pelacak ke dalam mulut Jang dan memaksanya agar menelan barang tersebut. Bukan itu saja, ia juga mematahkan satu tangan Jang dan lekas pergi untuk mengantar si gadis SMA pulang ke rumahnya. Tak berselang lama, Jang akhirnya tersadar dari pingsan dan menemukan amplop berisi uang, yang mana uang itu sengaja Kim berikan agar Jang pergi ke apotek untuk mengobati lukanya, karena kedepannya akan membuat Jang jauh lebih menderita. Curiga jika mobil miliknya telah disabotase, Jang memutuskan untuk pergi dengan berjalan kaki berharap akan ada tumpangan. Hingga tak lama, ada supir taksi yang membawa satu orang penumpang bersedia untuk mengantarkan Jang ke tempat tujuannya. 아이고 여기를 그래 어떻게 혼자 걸어가셨나 그래? Kejanggalan pun mulai dirasakan oleh Jang saat dirinya melihat kartu tanda pengenal milik supir taksi yang wajahnya berbeda jauh dengan si supir. Sadar jika si supir dan penumpang di belakang adalah satu komplotan penjahat, ia pun lekas mengeluarkan sebilah pisau untuk mendahului mereka sebelum dirinya sendiri yang jadi korban dan beres menghabisi kedua orang itu, Jang langsung keluar dari dalam mobil untuk memeriksa isi bagasi. Sesuai dugaannya, di sana terdapat jasad pemilik mobil taksi yang besar kemungkinan baru dihabisi oleh si supir KW dan rekannya tersebut.
Dengan menggunakan uang pemberian dari Kim, Jang pun pergi ke klinik terdekat untuk mengobati tangannya yang patah. Melihat ada seorang perawat cantik bekerja di klinik tersebut, penyakit mental yang dideritanya menjadi kambuh dan bukan psikopat namanya jika dia tidak berani berbuat nekat hanya demi bisa menghabisi korbannya demi sebuah kepuasan. Alhasil tepat saat si perawat pergi ke ruang penyimpanan di belakang, Jang terlihat sudah ada di sana menunggu kedatangannya. Dengan sedikit mengancam dan melakukan intimidasi, Jang meminta si perawat agar melayaninya dengan baik, sampai-sampai si perawat pun jadi ketakutan dan terpaksa menuruti perintah tersebut. Beruntung Kim datang tepat waktu dan langsung menyerang Jang dari arah belakang. Beda dari sebelumnya, ia kali ini jauh lebih brutal menghajar pria tersebut karena memang satu kesalahan besar Jang telah menciptakan monster untuk dirinya sendiri dan beres membuat sebelah kaki Jang cacat seumur hidup, Kim meminta si perawat untuk menutupi luka pada bagian kaki pria itu untuk mencegahnya mati karena kehabisan darah. Selesai dengan itu, Jang untuk kedua kalinya dibiarkan berkeliaran untuk agar Kim nanti bisa memburunya. Setelah mendapat perawatan, Jang lekas berkendara dan sejenak menepi di pinggir jalan karena mulai kepikiran dengan apa alasan Kim melakukan ini kepadanya. Hingga tak berselang lama, ia menyadari akan ada pengendara mobil lain lewat dan berniat akan melampiaskan kekesalannya dengan cara menghabisi pengendara itu, tetapi 차가 퍼진 모양입니다. alhasil, dengan adanya rombongan tentara yang lewat, Jang pun mengurungkan niatnya dan lekas pergi dengan berjalan kaki menuju rumah teman lamanya bernama Taejo. Meski mereka sama-sama psikopat yang tidak mempunyai perasaan, Taejo memiliki kecenderungan yaitu kanibalisme atau pemakan daging sesama manusia. Begitu pula dengan pasangannya. 야, 안 물리냐? 먹어봐. Setelah menceritakan terkait situasinya saat ini, Jang disarankan untuk istirahat saja sedangkan Taejo sendiri akan menyiapkan daging segar untuk mereka makan esok pagi. Tanpa mengetahui jika saat ini Kim mendengar pembicaraan mereka dan jika Taejo akan menghabisi nyawa korbannya. Saat Taejo akan menghabisi seorang gadis yang belum lama ini diculik olehnya, aksi itu seketika terhenti karena alat pemutar musik di rumahnya tiba-tiba mati. Sesaat setelah menghidupkan kembali alat itu, ia mendapati si gadis sudah menghilang disusul oleh kemunculan Kim dan 미친 새끼. mendengar ada suara keributan, Jang seketika terbangun dari istirahatnya dan disitulah ia mulai teringat jika Kim memakai cincin sama persis dengan yang digunakan oleh Jo Yun. Sadar jika Kim melakukan ini atas dasar balas dendam, ia pun lekas mengambil shotgun untuk menghabisi Kim di rumah ini, tetapi ya, Kim berhasil menghindari tembakan dan keluar dari sana dengan cara melompat dari jendela. Tidak langsung pergi, ia justru masuk ke dalam rumah dan lekas menyiapkan beberapa benda yang bisa digunakan untuk bertarung. Saat menunggu kedatangan Jang itulah, Kim diserang oleh istri Taejo dari arah belakang, namun itu tentu saja bukan perkara yang sulit untuk Kim mengatasinya, tetapi setelah
Setelah membuat Taejo dan istrinya tak sadarkan diri, ia langsung melemparkan kayu pancing ke lantai karena menyadari jika Jang sedang berjalan menuju ke arahnya sehingga sama seperti sebelumnya, Kim tidak langsung menghabisi Jang melainkan lekas membawanya ke rumah sakit untuk diobati karena ia juga sempat terluka akibat serangan istri Taejo sebelumnya. Samsul pun jadi mulai khawatir kepada Kim dan menyarankan untuk menyerahkan si pelaku ke pihak berwajib hingga nyaris keceplosan membahas masalah kapsul pelacak di dekat Jang. 참, 그 캡슐 감도 괜찮죠? 설사 쭉쭉하지 않는 한 Sementara itu, tim kepolisian terlihat mendatangi rumah Taejo untuk mengevakuasi para korban karena mendapat laporan tentang kejadian semalam dari seseorang, entah itu didapat dari warga atau dari Kim yang tidak menyebutkan identitasnya. Pak Kepala Detektif Polisi yang bernama Gi-e pun menemui Seokman karena mengetahui jika Kim selama ini telah mendahului polisi. Tujuan Seokman adalah agar beliau menyuruh Kim untuk menghentikan aksi main hakim sendiri yang dilakukannya. 아, 형도 그게 지금 마음에 걸려서 이러고 있는 거 아니오? Jang sendiri terlihat kabur dari rumah sakit dan sudah mengetahui alasan kenapa Kim selalu menemukan keberadaannya. Bukan tanpa alasan, dia rupanya mendengar pembicaraan Kim dengan Samsul terkait kapsul pelacak dan kini lekas pergi ke apotek untuk membeli obat sembelit dengan dosis tinggi demi bisa mengeluarkan alat pelacak tersebut. Karena cara itu berhasil, Jang lekas pergi dengan membawa kabur mobil taksi tepat saat Kim baru tiba di sana. Entah apa yang saat ini Jang rencanakan, ia pun lekas menghubungi detektif Gie dengan mengatakan jika dirinya hari ini akan menyerahkan diri, tapi setelah nanti dia menyelesaikan urusannya. 씨발 새끼는 실상도 Dengan fakta bahwa Jang sudah tidak bisa dilacak lagi, Kim pun dengan cepat pergi ke rumah sakit untuk menginterogasi Taejo terkait kemana temannya itu pergi. Mendengar jika Jang akan menghabisi anggota keluarga Jo Yun dan menyerahkan diri ke kantor polisi, hal itu jelas membuat Kim sangat emosi apalagi setelah Taejo mengatakan Kim telah berurusan dengan orang yang salah sehingga setelah menghabisi Taejo dengan sangat brutal, Kim langsung berangkat menuju rumah Seokman dan menghubungi Samsul untuk memastikan perkataan Taejo sebelumnya benar apa yang dikatakan oleh pria itu. Jang beberapa menit yang lalu telah menghubungi detektif Gie mengatakan jika dirinya sebentar lagi akan menyerahkan diri. Terlambat bagi Kim, setibanya di rumah Seokman, ia mendapati di sana sudah ada detektif Gie dan anggota dari kepolisian. Sempat terjadi kericuhan karena Pak Detektif mengetahui apa yang selama ini Kim lakukan, tapi meski begitu, ia membiarkan Kim masuk ke dalam rumah untuk melihat sendiri kondisi ayah mertuanya yang ternyata masih hidup, namun kondisinya sangat memprihatinkan. Tak lama, detektif G kembali dihubungi oleh Jang dan diberitahu terkait jasad adik Jo Yun disembunyikan, sehingga Kim yang mendengar hal tersebut tak bisa lagi membendung emosinya dan langsung berangkat menuju lokasi tempat Jang akan menyerahkan diri dan ya, Kim lagi-lagi berhasil mendahului polisi dan langsung membawa Jang pergi dari sana. Berlokasi di rumah Jang tempat dirinya biasa mengeksekusi para korban, Kim pun mulai melakukan hal keji untuk membuat Jang menderita karena tujuanku adalah supaya sosok itu merasakan takut. Namun karena Jang pada dasarnya merupakan seorang psikopat, semua itu jelas belum cukup untuk membuatnya benar-benar ketakutan. 난 네가 가장 고통스러울 때 죽일 거야.
Meski begitu, Kim sudah menyiapkan cara lain, yaitu dengan mengatakan jika dirinya akan menghabisi Jang di tempat ini, karena maupun itu manusia normal atau psikopat, jelas mereka sama-sama manusia dan akan merasakan takut pada yang namanya kematian. Setelah mengatakan hal itu dan Jang terlihat mulai ketakutan, Kim pun keluar melalui pintu belakang dan membiarkan Jang terikat pada sebuah tali yang terhubung langsung dengan sebuah gagang pintu depan yang jika ada orang lain membuka pintu tersebut, maka siap-siap saja kelapa Jang akan terpenggal. Disitulah rencana Kim yang sebenarnya, bahwa ia telah menghubungi keluarga Jang untuk datang ke sana dan sengaja meninggalkan mikrofon kecil untuk mendengar detik-detik terakhir pria itu sebelum menemui ajalnya. Setelah semua yang dilaluinya, Kim pun akhirnya merasa puas setelah Jang benar-benar tewas, meski menyadari jika apa yang dilakukan olehnya tidak dapat mengembalikan sang kekasih tercinta. Tamat.